Anime ini nyeritain soal cowok pendiam bernama Toka Mimori. Dari luar sih kelihatannya kalem, jujur, dan baik hati. Tapi aslinya cuy, masa kecilnya penuh trauma kelam. Makanya dia tumbuh jadi sosok yang punya dendam sama siapapun yang pernah nyakitin dia. Suatu hari, Toka dan teman-temannya sekelas ikut kegiatan Dharma Wisata gitu. Di tengah perjalanan, ketua kelas mereka yang namanya Shogo malah dirundung sama anak-anak nakal. Karena gak ada yang peduli, Toka coba turun tangan buat bantu. Tapi cuy, karena dia dikenal sebagai anak kalam yang jarang ngomong, niat baiknya malah diabaikan dan diketawain. Beda cerita pas Kirihara buka suara, semua langsung nurut. Ya gitu deh, karena gak ada yang mau dimusuhi Kirihara. Belum selesai drama di situ, tiba-tiba aja mereka semua dipindahin ke dunia lain cuy. Dewa pemanggil bernama Vicious, manggil mereka buat dijadiin pahlawan demi nyelamatin kerajaan dari ancaman iblis. Anak-anak pada panik terus nanya, kalau kita nolak gimana? Si Vicious jawabnya nyantai tapi nyeremin. Mereka gak bisa balik ke dunia asal karena proses pemanggilan ini pakai jantung Raja Iblis sebagai bahan bakar sihir kegelapan. Sogo yang ngerasa cukup bilang kayaknya mereka gak akan bisa bantu banyak. Tapi Vicious malah nunjukin fakta mengejutkan. Ternyata mereka semua punya kekuatan spesial yang beda dari manusia biasa. Satu persatu diminta naruh tangan di kristal buat ngetes skill nih. Hasilnya kebanyakan punya kekuatan gila. Bahkan 3 orang termasuk Shogo dapat rank S cuy. Pas giliran Toka, kristalnya cuma nyala ungu debu doang. Vicious langsung malas komentar, nganggap Toka gak penting. Pas Toka buka status sendiri, dia kaget banget. Kelasnya paling bawah. Skillnya cuma bisa ngasih status abnormal dan itu pun katanya gak efektif. Karena dianggap beban, Toka malah mau dibuang ke tempat pembuangan reruntuhan. Toka tentu gak terima, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Temen-temennya juga cuek. Cuma Shogo doang yang ngebelain, tapi gak bisa ngelawan karena langsung dilumpuhin sama si Vicious. Hinaan dari sang Dewi dan teman-temannya bikin Toka makin panas dan dia janji bakal balik dan ngebalas semuanya. Setelah diteleport ke reruntuhan, Toka diserang monster. Dia nekat pakai sihir pelumpuh plus racun. Awalnya ragu tapi ternyata racunnya manjur banget. Meskipun dia gak bisa sering-sering pakai karena MP-nya minim. Tapi beruntungnya monster itu mati dan Toka langsung naik level gila-gilaan. MP-nya nambah, skillnya makin kuat, dan dia mulai bisa nyasar banyak musuh sekaligus. Tinggal racunin, tunggu mereka mati sendiri, dan levelnya pun naik tanpa ribet. Lanjut perjalanan, Toka mulai kelaparan. Karena gak ada makanan, dia nekat makan daging monster. Tapi cuy, tubuh monster itu isinya asam semua. Untungnya kantong sihir yang dia punya bisa ngeluarin makanan dan minuman. Jadi dia masih bisa survive di tempat itu. Berbekal skill status abnormal, semua musuh yang datang bisa dia beresin dengan mudah. Bener-bener kayak pembantaian cuy. Tapi anehnya Toka gak ngerasa bersalah sama sekali. Dia udah nerima dirinya yang sekarang. Toka versi baru yang lebih dingin. Pas lagi nyari jalan keluar, dia nemu ruangan berisi mayat dan barang-barang peninggalan. Toka ngambil barang berharganya. Di ruangan lain, dia nemuin surat rahasia yang nyebutin kalau si Dewi pemanggil itu sebenarnya jahat. Ada juga buku dan gulungan sihir terlarang berisi tulisan kuno. Toka langsung mikir buat pakai itu semua buat balas dendam. Akhirnya dia lanjut grinding level sampai mentok. Lawan terakhir yang harus dia hadapin adalah pelahap jiwa, bos paling kuat di reruntuhan. Rencana awalnya sih mau dilumpuhin pakai skill kayak biasa. Tapi sebelum skillnya sempat dipakai, musuhnya udah nembakin laser cuy. Gawat banget nih. Di saat bersamaan, di luar reruntuhan, ada cewek misterius lari kayak dikejar-kejar. Sementara itu, Toka lagi nyari celah buat nyerang si pelahap jiwa. Musuhnya ngeluarin monster berwajah manusia buat bikin dia takut. Tapi Toka gak ke-trigger, dia malah pura-pura nyerah. Pas musuhnya lengah dan mikir udah menang, Toka langsung nyergap dan masukin racun. Akhirnya musuh itu kalah. Toka pun jadi orang pertama yang berhasil keluar dari reruntuhan dengan selamat. Di tempat lain, anak-anak yang lain masih ikut tes ngebunuh monster. Jauh banget level mereka dibanding Toka yang udah ribuan. Mereka baru nyamper level 18. Bahkan ada yang masih kewalahan ngelawan monster cupu. Di waktu yang sama, Shogo akhirnya siuman setelah sempat dilumpuhin Vicious. Dia langsung protes keras dan nyuarain kekhawatirannya. Vicious si Dewi bilang dia masih bisa nerima masukan, tapi tetap ngotot, yaitu yang lama harus disingkirkan. Demi teman-temannya yang gak lolos tes, Shogo janji bakal jadi pahlawan rank S yang beneran, supaya gak ada lagi yang dibuang sembarangan. Beberapa saat setelah itu, si cewek misterius tadi makin masuk ke hutan. Gak lama, sekelompok orang yang ngejar dia mulai nemuin jejak keberadaannya. Walaupun si cewek misterius itu bisa
ngilangin jejak auranya, pasukan yang ngejar dia tetap pede banget bisa nangkep. Soalnya mereka tuh bukan sembarang orang, tapi pasukan elit yang dikenal dengan nama penjaga suci cuy. Sementara itu, pas Toka keluar dari reruntuhan, level dia udah gila-gilaan, tembus 1700 lebih. Dengan kekuatan segitu, dia jadi penasaran, bisa gak sih skillnya dipakai dengan cara yang berbeda? Pas masuk hutan, dia ngelihat sekelompok orang nyerang segerombolan slime. Nah, ini kesempatan bagus nih cuy. Toka langsung nyobain skill lumpuhnya ke mereka. Habis dapat hasilnya, dia malah ngelepasin mereka. Karena dari awal emang gak niat ngebunuh. Si slime kecil jadi nempel terus, pengen ikut dia. Di sisi lain, si cewek yang dikejar-kejar itu makin mepet jaraknya sama pasukan pengejarnya. Karena udah susah banget buat kabur. Dia akhirnya aktifin teknik roh andalannya. Pas banget, Toka juga nyampe di tempat itu. Penjaga-penjaga tadi langsung ngedeketin Toka. Niatnya sih mau ngambil barang bawaan. Toka sebenarnya gak pengen ribut. Dia coba ramah dan sabar sambil nyari celah buat kabur pelan-pelan. Tapi karena mereka udah keterlaluan dan mau nyerang duluan, Toka pun langsung sikat habis mereka berempat tanpa ragu. Buat dia, mereka emang gak seganas monster reruntuhan, tapi niat jahatnya malah lebih parah. Jadi dia nggak ngerasa bersalah sama sekali. Habis itu dia pakai skill lumpuh ke si cewek tadi yang ternyata ngumpet di dekat situ. Selain curiga, dia juga pengen ngobrol bentar buat nanya arah ke kota. Si cewek sempat nanya dulu, orang-orang yang ngejar gue tadi kemana? Toka jawab dia udah beresin mereka. Dengar jawaban itu, si cewek akhirnya mau bantu kasih info soal lokasi dan rute ke kota. Informasi itu ngebantu banget. Jadi Toka bisa lebih paham dia lagi ada di mana dan tujuannya mau kemana. Keluar dari hutan, Toka nyamar jadi tentara bayaran dan masuk kota. Untungnya pemeriksaan di gerbang kota gak ketat-ketat amat. Gak ada pengecekan badan atau barang bawaan. Jadi dia bisa masuk mulus. Malamnya dia mampir ke kedai buat cari makan sekalian nguping obrolan warga buat dapat info-info penting. Dari sana, dia dapat bocoran soal kesatria terkuat di kota itu juga. Habis kenyang dan dapat info, Toka balik ke penginapan sambil mikirin langkah selanjutnya. Pertama, dia butuh orang yang bisa baca gulungan sihir terlarang. Kedua, dia juga pengen ngasih power up buat slime-nya yang butuh bahan khusus dari Raja Tengkorak. Demi dapatin bahan itu, Toka daftar ke ekspedisi yang diadakan sama pemerintah lokal. Pas daftar, dia ngelihat cewek yang dulu sempat ketemu di hutan. Walaupun si cewek udah nyoba nutupin wajahnya, tetap aja ada yang nyamperin karena dia cakep banget. Orang-orang malah curiga dia adalah mantan komandan kesatria elf yang sekarang jadi buronan. Untungnya kecurigaan itu langsung lenyap karena wajahnya beda dari yang dicari. Sebelum ikut ekspedisi, Toka niat beli perlengkapan dulu. Tapi belum sempat pergi ke toko, si cewek tadi tiba-tiba nyapa dia. Toka langsung kasih saran ke dia buat lebih berhati-hati. Soalnya cowok yang tadi ganggu dia kelihatan dendam banget. Tapi si cewek malah santai. Katanya lebih baik dibenci daripada disukai dan dideketin. Jawaban itu bikin Toka makin tertarik dan ngajak dia kerjasama. Toka minta bantuan biar gak ketipu pas beli alat. Dan dia juga janji bakal bayar. Pas perkenalan, si cewek nyebut dirinya Miss Balukas. Sementara Toka nyamar jadi hati sekolah. Tapi mereka berdua langsung nyadar kalau masing-masing lagi pakai nama palsu. Toka pun bilang kalau dia juga punya alasan sendiri kenapa harus nyamar. Setelah beli semua perlengkapan, mereka lanjut ke reruntuhan dan ngelakuin misi masing-masing. Gak lama Toka ketemu cowok yang gangguin Balukas tadi. Dia sadar cowok itu punya niat jahat. Langsung aja disikat pakai kombinasi sihir lumpuh plus racun. Semua monster yang dekat pun dilibas gampang banget. Yang lain sampai curiga dan akhirnya mutusin buat mundur. Tapi Toka lanjut sendiri sampai akhirnya dia nemuin tawon mata naga yang merupakan barang incaran utama. Beberapa saat kemudian, Balukas nyusul. Tanpa mikir panjang, Toka langsung ngasih cawan itu ke dia. Padahal sebenarnya dia juga pengen punya. Tapi dia gak pengen ngebebanin atau bikin si cewek ngerasa berhutang. Tapi Balukas gak mau punya utang budi juga. Jadi dia malah nawarin diri buat jadi pengawal Toka. Tujuan Toka sekarang adalah ngelahin Raja Tengkorak yang ada di lantai paling bawah. Tapi karena Balukas kelihatan capek banget, dia dikasih waktu buat istirahat dulu. Pas tidur, skill penyamarannya tiba-tiba lepas. Dan ketahuanlah dia sebenarnya Seras Ashrain yang merupakan mantan komandan kesatria yang jadi buronan. Tapi anehnya, pas dia bangun, Toka tetap bersikap biasa aja. Bikin Seras gak sadar kalau rahasianya udah kebongkar. Selanjutnya, mereka ketemu Raja Tengkorak. Ukurannya gede banget. Sampai-sampai Seras mikir kalau itu bukan lawan yang bisa ditanganin tentara biasa. Dia bilang bakal pakai kekuatan spesial dan minta Toka buat simpan rapat-rapat rahasia itu.
tapi Toka malah langsung maju duluan nyerang tanpa banyak ngomong. Sarah sampai bingung dan penasaran sebenarnya seberapa kuat sih cowok ini. Setelah semua selesai dan bahan penting udah di tangan, Toka nemu telur misterius di reruntuhan. Karena selainnya tertarik, dia mutusin buat simpan telur itu. Di waktu yang sama, para pahlawan lain juga lagi nge-explore reruntuhan berbeda. Sogo fokus lindungin semua temennya, tapi yang lain malah sibuk naikin level masing-masing dan bertindak semaunya. Beberapa saat kemudian, Ceres nganterin cawan mata naga ke petugas. Karena itu, dia diundang secara resmi ke acara jamuan sekaligus dapat hadiah. Setelah acara, Toka ngomong ke Ceres kalau dia ada hal penting yang pengen dibahas. Dia ngajak Ceres buat mampir ke kamarnya malam nanti. Pas malam tiba, Ceres datang sesuai janji, tanpa banyak basa-basi. Toka langsung bilang kalau dia pengen merekrut Ceres jadi pengawal pribadi buat pergi ke wilayah monster bermata emas. Ceres sebenarnya udah punya rencana ke tempat lain, tapi karena misinya cukup sensitif, dia butuh waktu buat mikir dan pertimbangin semuanya dulu. Pas Ceres lagi mikir-mikir, Toka tiba-tiba nyeletuk manggil nama aslinya. Gara-gara refleks, Ceres pun langsung bereaksi, dan akhirnya gak bisa ngelak lagi cuy. Dia terpaksa jujur soal identitasnya. Buat Toka, Ceres itu aset penting yang gak bisa dia lepasin gitu aja. Meskipun sekarang dia tahu Ceres adalah orang yang dulu pernah nolongin dia juga. Karena Toka bilang gak ada niat jahat dan kelihatannya bisa dipercaya. Ceres akhirnya mutusin buat ikut bareng Toka ke tempat tujuan mereka. Besoknya, Ceres harus datang ke acara jamuan. Sementara Toka nunggu di depan penginapan. Tapi gak lama setelah Ceres sampai di acara itu, ada seseorang yang jago banget ngebongkar ilusi dan berhasil ngebuka identitas asli Ceres. Toka yang nungguin dari tadi makin lama makin resah. Mikir jangan-jangan ada yang gak beres. Di tempat lain, si Vicious juga lagi ambil keputusan gede. Dia nyerahin semua murid yang dianggap lemah ke Sogo. Padahal Sogo bisa aja bantu mereka jadi kuat. Tapi dia gak setuju dengan cara Vicious yang main buang aja cuy. Gak sesuai dengan prinsip. Setelah nunggu lama dan Ceres gak muncul juga, Toka makin curiga. Dia mikir, wah jangan-jangan Ceres kena masalah. Dan mutusin buat nyusul. Tak lama, dia dapat kabar kalau ada orang yang kabur ke hutan gelap. Terus ada pasukan juga yang dikirim buat ngejar. Saat itu, Ceres lagi duel lawan para kesatria naga. Skill pedangnya benar-benar tajam. Satu-satu kesatria musuh berhasil dijatuhin. Tapi pas si komandan muncul dan duel jarak dekat, Ceres mulai keteteran karena perlengkapan roh sucinya gak bisa dipakai. Dia jatuh dan senjatanya kelempar. Untungnya Toka datang pas timingnya pas banget. Sebelum si komandan bisa ngapa-ngapain. Habis ngalahin musuhnya, Toka tiba-tiba nyuruh Ceres buat buka pakaiannya. Ceres kaget, tapi Toka ngejelasin kalau outfitnya dia udah keburu dikenal orang. Jadi harus ganti biar aman. Ceres sempat bingung karena Toka ngomong seakan-akan kontrak mereka masih lanjut. Terus pas mereka interogasi musuh soal siapa dalangnya, tiba-tiba si Fit datang bareng 5 kesatria naga lainnya dan langsung ngebunuh si Takanan. Walau satu pasukan, si Fit gak segan ngebunuh rekan sendiri karena si om perang itu nerima perintah dari Raja Ortora buat ngehabisin Ceres. Ternyata alasan si Raja nyuruh buat bunuh Ceres ini karena dia gak rela kalau Ceres sampai dimiliki cowok lain. Sakit sih tuh Raja. Ceres cuma bisa diam shock dengar semua itu. Sementara para kesatria naga lainnya mulai diskusiin nasib Ceres. Akhirnya si Fit bilang dia kasih Ceres kesempatan hidup, asalkan bisa ngalahin dia. Tapi di tengah-tengah si Fit malah jadi lebih tertarik sama Toka dan mulai nanya siapa dia sebenarnya. Toka cuma senyum, terus ngajak ngobrol santai. Si Fit jadi makin penasaran karena dari gerak-geriknya Toka kelihatan kayak tahu betul kekuatan mereka, tapi masih santai banget. Toka pun bilang kalau dia sadar si Fit lagi nyari lawan sepadan dan Ceres udah gak cocok buat dijadiin lawan. Makanya dia siap buat ngelawan si Fit kalau levelnya udah cukup. Buat bikin si Fit percaya, Toka ngaku kalau dia itu salah satu pahlawan dan tujuannya sekarang adalah ngebalas dendam ke Dewi Vicious. Dengar janji itu, si Fit akhirnya mutusin buat melepas Toka dan Ceres. Tapi pas si Fit dan timnya balik badan mau pergi, Toka langsung nyergak. Niatnya jelas, yaitu mumpung lengah, dia pengen musnahin semua ancaman. Buat Toka, keberadaan kesatria naga itu ancaman nyata yang gak bisa dibiarkan. Walau si Fit udah kena racun dan skill lumpuh, dia masih maksa berdiri buat nyerang. Tapi karena efeknya terlalu kuat, dia sama sekali gak bisa ngelawan. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakuin cuma ngeluarin sinyal minta bala bantuan. Dan bener aja cuy, gak lama pasukan naga yang lain langsung datang dan ngeburungin mereka. Jumlahnya banyak banget dan jaraknya juga kejauhan buat dijangkau skill biasa. Tapi Toka udah siapin rencana, yaitu dia gabungin dirinya dengan slime-nya buat ngedeketin jangkauan serangan. Hasilnya, akhirnya semua musuh langsung tumbang
Suasana langsung hening total. Berhubung udah nggak ada yang ngejar, Toka dan Seras bisa lanjutin perjalanan dengan tenang. Malamnya mereka ngobrol. Toka akhirnya cerita alasan sebenarnya kenapa dia ngejar balas dendam. Meski alasannya cenderung egois, Seras bilang dia siap bantu sebisanya buat mendukung Toka. Di tempat lain, para pahlawan dapat kunjungan dari seorang utusan bernama Nyantan. Walau kelihatannya biasa aja, dia ternyata utusan dari Dewi Vicious dan lebih kuat dari pahlawan kebanyakan. Di sisi lain, tim investigasi yang ngecek reruntuhan tempat pembuangan ngeliat kalau kristal di sana udah gak nyala lagi kayak biasanya. Tapi mereka gak berani lapor, takut ketahuan kalau ada yang berhasil keluar dari situ. Sementara itu, malamnya Sarah istirahat di penginapan, dan Toka lagi sibuk ngetes perlengkapan yang dia temuin di kota. Besok paginya, para petinggi kerajaan lagi pada bahas soal lenyapnya kesatria naga. Dari penyelidikan, mereka yakin Sarah terlibat, tapi belum bisa buktiin dia yang ngelakuin. Vicious sendiri bilang kehilangan pasukan sekuat itu jadi pukulan telak buat aliansinya. Gak lama, ada info muncul. Katanya ada sekelompok yang ngaku udah ngebunuh kesatria naga. Nama mereka adalah penyihir terkutuk Ashin. Di waktu yang sama, Toka dan Sarah lagi keliling kota. Mereka ngelihat arena pertarungan brutal. Tempat budak dan tentara bayaran saling bantai. Habis lihat-lihat, mereka cari penginapan yang lumayan nyaman tapi tetap hemat. Saras malah nyaranin mereka sewa satu kamar aja, dan dia nggak masalah meski sekamar bareng Toka. Pas makan malam di kedai, obrolan warga ramai banget soal siapa dalang dibalik hancurnya pasukan naga. Ada yang nyuruh Seras, ada juga yang nuding kelompok penyihir Ashin. Selain itu, mereka juga bahas soal penyihir terlarang. Katanya ada satu orang di kota yang pernah ketemu sama penyihir itu. Namanya Ive Speed, pejuang darah paling kuat. Kebetulan banget, Ive Speed juga lagi nongkrong di kedai. Tapi pas Toka coba nanya, Speed ngelak dan bilang dia nggak pernah ketemu penyihir itu. Keluar dari kedai, Saras bilang ke Toka kalau orang itu bohong. Menurutnya, Ive Speed jelas tahu soal penyihir terlarang tapi milih buat nutupin. Habis itu, Toka sama Saras balik ke penginapan. Mereka nyantai sambil nyobain makanan dari dunia lain dan ngebahas rencana ke depan. Di sela waktu senggang, Saras nyempetin diri buat latihan pedang. Sedangkan Toka mantengin gerakannya baik-baik, barangkali suatu saat dia butuh bantuannya. Terus Saras juga ngejarin Toka teknik khusus yang bisa dipakai buat ngelumpuhin lawan tanpa harus bikin mereka celaka. Tapi karena dia lagi keringetan parah, Saras jadi agak risih waktu harus deket-deket sama Toka. Malamnya Saras udah tidur duluan, tapi dia kebangun lagi gara-gara lihat Toka susah tidur. Nih anak baik banget, langsung nyodorin ramuan biar Toka bisa tidur nyenyak. Masalahnya cuy, dia malah salah kasih obat. Yang dia tuang justru ramuan buat ningkatin semangat Wik-Wik. Saras panik dan buru-buru minta maaf, bahkan siap tanggung jawab. Tapi Toka santai aja, nyuruh Saras balik tidur soalnya besok aktivitas mereka bakal padat. Dari info yang Saras dapetin, ternyata semua petarung darah di turnamen selalu kalah di pertandingan terakhir. Dan dugaan panitia udah ngatur biar mereka kalah. Toka pun langsung nyamperin Ive Speed lagi buat ngasih tahu soal kecurigaan itu. Walau Speed masih nutupin soal si penyihir terlarang, Toka tetap niat bantuin. Termasuk orang yang pengen dibebasin sama Speed. Tapi Speed bilang dia gak bisa kabur dari pertarungan, soalnya pasti bakal diburu. Toka nawarin dia buat ngumpet di tempat tinggalnya si penyihir, tapi Speed tetap nolak. Katanya gak ada orang yang bisa masuk ke sana. Buat ngebujuk, Toka ngaku kalau dialah yang udah ngebantai 5 pejuang naga. Dia siap buktiin kalau kekuatannya dan juga kesaksian dari Saras. Walau udah denger itu, Speed masih kekeh buat lanjut bertarung. Dia lebih percaya sama arena pertarungan ketimbang kata-kata dari orang-orang asing. Toka ngerti dan bilang gak akan maksain. Tapi dia janji bakal nungguin di gerbang utama. Gak lama setelah itu, mereka lihat sekelompok orang ngerusuh di kota. Toka langsung ngegunain skillnya buat meredam situasi dan cabut gitu aja. Dari kejadian itu, Speed mulai ngeh kalau tuan yang dia bela selama ini emang jahat. Rencana jahatnya pun kebongkar. Tuannya pengen ngasih racun ke Speed pas bertarung. Terus ngulitin dia buat dijadiin hadiah ke pemenang. Lebih parahnya lagi, gadis elf yang dijaga Speed juga mau diambil dan dijual kalau udah bosan. Dengar semua itu, Speed langsung cus ke Toka di gerbang dan bilang dia setuju buat pergi ke tanah monster bermata emas. Plus dia bakal kasih tahu lokasi si penyihir terlarang. Di sisi lain, si gadis elf yang lagi dititipin di penginapan malah dapat perlakuan buruk dari pengasuhnya. Padahal dia udah banyak bantu, tapi tetap aja diperlakukan semena-mena. Tapi tenang cuy, itu gak bakal lama. Gak lama, Speed dan Tip langsung datang buat jemput Liz, si gadis elf itu.
Pemilik penginapannya langsung pasang tampang memelas dan minta maaf. Ngeles kalau semua itu karena perintah dari Luxuan. Tapi akting busuk itu gak mempan buat Toka yang tahu gimana rasanya jadi korban penindasan. Akhirnya Liz diselamatin dan mereka mulai perjalanan. Waktu nyelinap keluar kota aman-aman aja. Tapi pas sampai di hutan, mereka nyadar kalau ada pasukan yang ngejar. Speed dan Liz disuruh ngumpet ke dalam hutan. Sedangkan Toka dan Sarah siap buat ngadepin musuh. Pas Sarah muncul sambil pakai topeng, musuhnya langsung ngancem. Katanya bakal dikutuk kalau gak nyerahin Speed dan Liz. Tapi Sarah bilang kalau nganterin mereka, asal semuanya ikut dengan dia. Karena ngerasa itu jebakan, mereka malah nolak. Pasukan musuh diminta buat siap tempur. Mereka sempat sesumbar, ngaku sebagai anggota prajurit Ashin, pembunuh bayaran yang katanya bisa bunuh pakai racun. Katanya racun itu mereka kamuflasein jadi skill kutukan biar kelihatan serem. Bahkan mereka ngaku udah ngebunuh pejuang naga buat naikin reputasi. Tapi Seras kegentar. Malah dia buka topengnya dan ngaku sebagai satu-satunya yang selamat waktu lawan 5 pejuang naga. Tapi mereka gak percaya karena ngerasa ada anggota mereka yang lebih pantas ngelawan naga. Seras pura-pura nyerah, jongkok kayak udah yang pasrah. Tapi justru di saat yang sama mereka lengah, Toka muncul dan ngelempar kilatan cahaya buat ngebutain musuh. Musuh pada panik dan satu-satu tumbang seolah-olah beneran kena kutukan. Habis itu mereka harus hadapin pasukan yang dipimpin langsung sama Zuan. Beda dari sebelumnya, kali ini Speed muncul duluan buat jadi umpan, biar musuh ngumpul. Begitu mereka deket, Toka langsung nyebarin racun buat numpuhin mereka. Masalahnya, musuhnya banyak banget. Sampai skill Toka udah mentok jumlah targetnya. Akhirnya dia pakai trik lain, yaitu mengganggu penglihatan musuh. Sementara Sarah sama Speed bisa nyerang dengan mudah tanpa perlawanan. Setelah semua tumbang, Luxuan pun kabur. Tapi Speed gak kasih ampun. Dia kejar dan habisin orang itu karena udah berani nyentuh orang yang dia anggap penting. Dan besoknya, kabar soal hilangnya prajurit Ashin dan Luxuan nyampe ke istana. Tapi gak ada yang bisa lacak keberadaan mereka. Soalnya Toka udah ngilangin semua jejaknya. Pas hujan turun, rombongan Toka berteduh di gua. Mereka istirahat sambil nyalain api unggun buat ngangetin badan. Teras nawarin pangkuannya buat Toka tidur. Tapi Toka malah nyuruh dia aja yang istirahat karena dia sendiri masih segar. Tapi niatnya bercanda doang cuy, kebenaran. Paginya Seras ngusulin biar kelompok mereka punya nama resmi. Karena topeng dipakai Seras sebelumnya, mereka akhirnya milih nama pasukan penguasa lalat buat jadi identitas mereka. Sementara itu di tempat lain, para pahlawan kedatangan pelatih baru yang punya kemampuan hebat. Gak cuma dilatih, mereka juga bakal dikirim ke tanah monster bermata emas. Beberapa hari kemudian, Toka dan timnya pun akhirnya nyampe di zona iblis emas. Karena udah jadi bagian dari tim, Liz pengen bantu juga cuy. Dia nawarin diri buat bawa-bawa barang bawaan, biar yang lain bisa fokus lawan monster di samping perjalanan. Tapi karena bawaan dia nukuk banget, Liz harus ekstra hati-hati waktu ngelewatin medan yang agak berat. Tentunya berkat bantuan Toka, dia bisa nyebrang sungai dengan selamat. Pas giliran Seras mah kepleset karena nggak fokus. Pikiran dia kepecah gara-gara omongan Speed yang tiba-tiba bahas hal absurd, yaitu obrolan anak hasil campuran Toka dan Seras. Katanya keturunan manusia dan elf tuh langka banget. Toka yang denger Seras habis nyebur langsung refleks ngasih jubahnya biar dia nggak masuk angin. Mereka pun lanjut dan kemudian Speed ngerasa ada monster gede yang makin dekat. Karena ukurannya gede dan kelihatan serem, Speed pun mundur dan Toka yang maju duluan. Dia ngeluarin combo skill status abnormal, lumpuh, dan amukan. Dan gak butuh waktu lama, monsternya pun tumbang dengan sendirinya. Setelah itu, Toka tampil bagian dagingnya buat ngebus slime-nya. Belum lama dari situ, mereka ngerasa ada aura aneh. Ternyata itu datang dari telur yang mau netas. Begitu pecah, muncullah seekor kuda ajaib yang bisa membesar beberapa kali lipat. Kuda itu punya kemampuan nyerap sihir dan kalau udah penuh, dia langsung berwujud aslinya. Sementara itu, para pahlawan di zona iblis emas lagi sibuk naik level. Tentunya mereka bisa kerjasama berkat arahan Asagi, jadi XP-nya kebagi rata. Tapi Kirihara ngerasa gak puas karena mereka nyuruh cuma lawan monster receh. Pas malam datang, pelatih nyuruh mereka cari tempat aman, soalnya ada monster kuat yang bakal datang. Tapi Kirihara ngerasa diremehkan dan malah sok jago nyerang sendiri. Paginya, Seras sama Speed panik karena Toka tiba-tiba ngilang. Ternyata dia udah bangun duluan buat beresin monster yang nyaris nyamperin mereka. Bentuknya sih manusia, tapi Toka ngerasa itu bukan level berat buat dia. Pas jalan lewat tebing, Seras nyaranin Toka buat istirahat. Tapi dia malah pengen buru-buru pergi sebelum hujan turun. Begitu masuk ke lembah, mereka heran soalnya nggak ngerasa ada monster.
Saras mikir ini mungkin karena mereka udah dekat sama si penyihir terlarang. Gak lama, mereka nyampe ke terowongan yang katanya nyambung ke tempat penyihir. Tapi sebelum masuk, tiba-tiba muncul makhluk aneh dari belakang. Speed dembas makhluk itu, tapi malah ngeluarin suara berisik yang narik banyak iblis ke arah mereka. Karena masih ada jarak, mereka punya waktu buat ngatur strategi. Speed bilang dia bakal jadi umpan biar yang lain bisa lanjut ke tempat penyihir. Tapi Mimori gak setuju. Dia bilang itu bukan salah Speed dan dia nggak harus ngorbanin diri. Lagian cuma Speed yang punya peta lokasi si penyihir. Akhirnya Mimori mutusin buat ngelawan para iblis itu sendiri. Saat gerombolan monster mulai datang, para pahlawan lari ke tempat aman. Tapi karena jumlah musuhnya bejibun, ada juga yang gak selamat. Saras dan yang lain disuruh kumpet di gua. Sementara Mimori narik monster ke tempat yang lebih menguntungkan. Di sisi lain, Yasu bikin keributan lagi. Dia ngabain timnya dan malah tersinggung waktu Shogo nyuruh dia bantuin yang lain. Kirihara juga terang-terangan ngomong dia nggak suka sikapnya. Dan itu bikin Yasu makin marah dan hampir ngamuk. Di sisi lain, waktu di gua, Speed ngomong kalau walaupun Toka kuat banget, tapi belum tentu dia menang. Soalnya sejak masuk zona iblis, dia belum istirahat yang benar-benar proper. Speed juga ngaku punya kemampuan nyembunyiin dirinya. Dan kalau Toka terluka parah, cuma dia yang bisa narik balik. Makanya dia pengen bantu Toka langsung di medan tempur. Sekarang giliran Saras ambil keputusan. Dia minta maaf karena sempat ragu, tapi akhirnya ngizinin Speed pergi dengan syarat harus balik dalam keadaan selamat. Sementara itu Toka udah mulai nyerang monster yang ngejar dia. Dengan bantuan slime-nya yang fleksibel, dia nyebarin efek status abnormal. Awalnya formasi musuh kacau, tapi mereka bangkit lagi. Karena suara hujan ngerusak pendengaran, Toka jadi susah deteksi posisi mereka. Tapi dia masih punya kecepatan unggul. Dia terus ngeluarin skill dan nambah levelnya makin tinggi. Sisi lain, Speed sempat disangka bagian dari monster sama pahlawan. Itsuki bahkan nyerang dia dan bikin tenggorokannya luka. Sampai Speed nggak bisa ngomong. Untung kakaknya yang bernama Hijiri buru-buru datang dan ngeh kalau Speed itu beda dari monster. Dia punya kecerdasan kayak manusia. Hijiri pun minta maaf dan kasih info tentang teman-temannya dari dunia lain. Sementara itu, Toka makin kelelahan karena bantai banyak monster. Meski levelnya udah tembus 2000, luka dan capeknya nggak bisa pulih sendiri. Sisa musuh yang ada tinggal si humanoid, monster berbentuk manusia yang ngumpet di hutan. Tiba-tiba dia dinyerang dari jarak jauh dan bikin Toka jatuh dari kudanya. Musuh kali ini lebih cerdas cuy. Dia tahu kelemahan Toka yang cuma bisa pakai skill dari jarak dekat. Tapi Toka muter otak, pakai slime-nya buat ngecoh, dan begitu musuh fokus ke slime, dia langsung ngeloncat dari atas dan nyerang. Langsung kelar tuh monster tersebut. Walau udah menang, Toka tetap luka parah dan kesusahan buat gerak. Beberapa saat kemudian, Speed nemuin dia dan langsung beresin musuh sisanya. Lalu dia bawa Toka masuk ke gua. Saras yang udah nunggu langsung buru-buru ngobatin lukanya. Waktu Toka ketiduran, Saras malah nggak sengaja keseleo dan jatuh dekat banget ke wajah Toka. Karena posisi mereka sedekat itu, Saras baru nyadar kalau dia punya rasa ke Toka. Tanpa sadar, dia cium Toka yang lagi tidur. Besok paginya, Saras bilang dia pengen ngomong sesuatu. Tapi karena belum punya keberanian, dia janji bakal ngomongin itu suatu hari nanti. Toka sih udah sadar dari semalam kalau Saras naksir dia. Tapi selama belum ada kejelasan, dia mutusin buat tetap jadi temen dulu. Pasnya mereka nyampe ke wilayah penyihir, ada sekelompok penjaga yang ngadang. Tapi skill status lumpuhnya Toka langsung ngebuka jalan tanpa ribet. Di dalam rumah tua, mereka nemuin lorong bawah tanah. Begitu masuk, tempatnya gede, kayak pindah ke dimensi lain cuy. Nah, disinilah akhirnya Toka ketemu sama penyihir terlarang yang tahu tentang petunjuk buat ngebalas dendamnya sama si Dewi Vicious cuy. Dan inilah akhir dari video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video update lainnya.